Halo sahabatku, cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Momo harap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Ya, siap-siap, karena malam ini, Momo akan mengajak kalian menyelami sebuah kisah yang benar-benar menguji batas kesabaran dan harga diri. Ini adalah kisah tentang seorang istri yang dianggap sampah oleh keluarga suaminya, sampai-sampai ia tak diundang ke pernikahan mewah iparnya sendiri. Bayangkan, sahabatku, semua orang diundang, kecuali dia. Ketika ia bertanya alasannya, ia malah ditertawakan dan dicaci maki dengan kata-kata pedas. Kamu adalah aib terbesar keluarga. Tak berguna. Sampah. Tapi, yang mereka tidak tahu, air mata yang mereka anggap lemah itu ternyata adalah air mata seorang ratu. Keesokan harinya, penyesalan besar menimpa mereka. Kenapa? Karena mereka baru sadar, menantu yang mereka hina itu adalah investor utama di balik resort mewah tempat pernikahan itu diadakan. Sungguh memilukan, bukan? Sebelum kita masuk lebih dalam ke setiap detil yang akan membuat hati kalian ikut bergetar, jangan lupa ya, like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Siapkan hati dan emosi kalian. Kita mulai petualangan kisah Dina. Keheningan di rumah besar itu terasa lebih menusuk daripada biasanya. Bukan keheningan yang damai setelah badai, melainkan keheningan tegang yang mendahului guntur yang dahsyat. Di sudut ruang tamu, di balik tumpukan majalah yang tak pernah ia sentuh, duduklah Dina, seorang wanita yang, dilihat dari luar, memiliki segalanya, rumah megah, suami, dan kehidupan yang tampak mapan. Namun, dalam pandangan keluarga suaminya, ia hanyalah sebuah bayangan, sebuah kesalahan yang tak termaafkan, sebuah noda yang mereka harap bisa sirnakan. Selama 2 minggu terakhir, seluruh rumah, yang sebetulnya adalah hasil kerja keras Dina sendiri, telah disulap menjadi markas persiapan pernikahan mewah sang ipar, Risa. Risa, adik kandung suaminya, Aldo, akan menikah dengan putra seorang konglomerat ternama. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah pertunjukan status sosial yang ingin dipamerkan oleh Bu Maya, sang ibu mertua. Bu Maya menganggap pernikahan Risa sebagai tiket emas bagi seluruh keluarganya untuk melompat ke kasta sosial yang jauh lebih tinggi. Ironisnya, di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, tidak ada satupun undangan, satupun percakapan perencanaan, atau bahkan satu lirikan pun yang ditujukan kepada Dina. Ia diperlakukan seperti perabotan tak terlihat. Para vendor catering mondar-mandir, perancang busana membentangkan kain sutra termahal, dan Bu Maya terus sibuk mengarahkan dekorator dengan suara melengking penuh perintah. Semua mata, semua pikiran, semua energi terfokus pada Risa, sang calon pengantin yang dianggap sempurna, dan suaminya, Aldo, yang meski tampak pasif, setidaknya diakui sebagai putra Bu Maya. Dina? Ia hanyalah udara. Dina ingat betul bagaimana ia duduk di sofa yang sama, mencoba meraih perhatian suaminya, Aldo, yang sebetulnya seorang pria baik namun lemah dan selalu berada di bawah bayang-bayang ibunya. Setiap kali Dina mencoba bertanya, Aldo, apa yang harus aku bantu untuk pernikahan Risa? Aldo akan membalas dengan tatapan kosong, mencuri pandang ke arah ibunya yang selalu memasang ekspresi menghakimi. Sudahlah, Din, tidak usah repot-repot. Biar ibu dan Risa saja yang urus. Kamu istirahat saja, jawab Aldo selalu, dengan nada yang bukan melindungi, melainkan memohon agar Dina tidak menciptakan keributan. Kata-kata itu, tidak usah repot-repot, adalah kode rahasia dalam keluarga ini yang berarti, tetaplah diam di tempatmu, jangan kotori acara penting ini dengan kehadiranmu yang tidak diinginkan. Perlakuan dingin ini bukanlah hal baru. Sejak hari pertama Dina menikah dengan Aldo, ia sudah dicap sebagai menantu yang tidak setara. Bu Maya, seorang wanita dengan lidah setajam pisau bedah dan obsesi terhadap status, tidak pernah bisa menerima Dina. Menurut Bu Maya, Dina, yang dulunya hanya seorang pekerja keras dari keluarga biasa dan membangun kekayaannya dari nol melalui bisnis yang low profile, tidak pantas bersanding dengan putranya yang terlahir di keluarga terpandang, walaupun sebetulnya kekayaan keluarga Bu Maya sudah lama habis sebelum Dina masuk. Bu Maya selalu membandingkan Dina dengan mantan kekasih Aldo, seorang wanita dari keluarga biru, yang kaya raya dan punya gelar, Mbak Yu, dari suatu kontes kecantikan. Bagi Bu Maya,
Kesuksesan Dina adalah aib karena tidak didapat dari koneksi sosial, melainkan dari keringat dan ketekunan yang, ironisnya, membuat Dina menjadi jauh lebih kaya daripada seluruh keluarga Aldo. Sore itu, kekejaman Bu Maya mencapai puncaknya. Sebuah kotak kartu undangan mewah diletakkan di meja marmer ruang tengah. Dina melihat Risa dan Bu Maya sibuk memilah-milah, menyegel, dan memberi label. Mereka berbicara tentang ribuan tamu, mulai dari pejabat, kolega bisnis, hingga kerabat jauh yang bahkan Dina tidak pernah tahu keberadaannya. Dina melihat undangan itu, kertasnya tebal, bertekstur beludru, dan bertuliskan tinta emas. Sebuah dorongan tak tertahankan membuat Dina mendekat. Ia hanya ingin memastikan seberapa jauh mereka akan bertindak kejam. "Risa, undangan untukku dan Aldo sudah disiapkan?" tanya Dina, dengan suara yang selembut mungkin, padahal hatinya sudah gemuruh. Ia bertanya bukan karena ia ingin datang, tetapi karena ia ingin melihat mereka mengakui keberadaannya sebagai anggota keluarga. Risa mengangkat kepala. Ia melirik Dina dari atas ke bawah, dengan tatapan yang penuh penghinaan. Risa adalah tipe wanita yang pandai memanfaatkan kelembutan Aldo dan keangkuhan ibunya. Di matanya, Dina hanyalah penghalang jalan menuju kejayaan. "Untukmu, undangan?" Risa tertawa kecil, tawa yang terdengar palsu dan kejam, lalu melirik Bu Maya, mencari persetujuan. Bu Maya membalas lirikan itu dengan senyuman puas. "Dina, nak, Aldo itu suamimu. Tentu saja dia akan datang. Dia putraku. Tapi, untuk kamu..." Bu Maya sengaja menggantung kalimatnya, menikmati setiap detik penderitaan yang ia ciptakan. "Kamu tidak perlu undangan. Kamu kan, sudah di rumah ini. Lagi pula, undangan itu hanya untuk tamu penting yang punya status sosial setara dengan besan kita. Kehadiranmu bisa merusak citra." Dina merasakan dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan dirinya. Ia bukan hanya menantu, ia adalah istri Aldo selama 5 tahun. Ia adalah pemilik sah dari rumah tempat mereka berbicara ini, dan yang terpenting, ia adalah seorang wanita yang memiliki harga diri. "Bu, Risa, aku tidak mengerti. Aku anggota keluarga. Mengapa kehadiranku merusak citra? Aku tidak pernah melakukan hal yang memalukan," ujar Dina, berusaha mempertahankan nada bicaranya agar tetap tenang. Bu Maya mendengus. "Kamu tidak pernah memalukan, katamu? Dina, lihatlah dirimu. Saat kami berbicara tentang investasi ratusan miliar, kamu hanya bisa bicara tentang proyek kecilmu di luar kota. Saat kami bertemu kolega-kolega penting, kamu memilih bersembunyi. Kekayaanmu didapat dari hal-hal yang tidak punya value di mata sosialita. Kamu itu tidak punya kelas." Risa menambahkan dengan nada mengejek. "Iya, Mbak Dina. Kenapa Mbak tidak sadar-sadar? Keluarga kami ini butuh citra sempurna. Pernikahan ini akan jadi berita utama. Kami tidak butuh kamu berdiri di sudut, dikira asisten rumah tangga atau tamu salah alamat. Kamu hanya akan jadi aib. Aldo itu kasihan harus punya istri sepertimu." Pernyataan Risa membuat hati Dina terasa seperti dihantam palu godam. Ia menoleh mencari Aldo, yang baru saja masuk dari dapur membawa minum. Aldo melihat interaksi itu. Matanya menyiratkan rasa bersalah, tetapi kakinya terpaku di tempat. Ia hanya diam, membiarkan ibu dan adiknya memenggal harga diri istrinya hidup-hidup. Kelemahan Aldo adalah pukulan terakhir bagi Dina. Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia bangkit dari kasur, meninggalkan Aldo yang tidur dengan gelisah, dan menuju ruang kerjanya yang tersembunyi di loteng. Ruang kerja itu adalah benteng Dina. Di sanalah ia mengelola bisnis rahasia besarnya yang membuat kekayaan pribadinya melambung jauh, melebihi perkiraan siapapun. Bu Maya dan Risa hanya tahu bahwa Dina punya proyek kecil. Mereka tak pernah tahu bahwa proyek kecil itu adalah kerajaan bisnis hospitality dan properti mewah, dengan aset berupa puluhan resort dan hotel di seluruh Indonesia, dan beberapa di luar negeri. Di mejanya, Dina mengambil selembar dokumen penting. Itu adalah surat kontrak dan diagram kepemilikan terbaru. Pandangannya terpaku pada nama salah satu brand resort di sana, sebuah brand yang baru saja mengakuisisi beberapa aset properti strategis. Ia mengingat-ingat detail yang baru saja disampaikan oleh salah satu manajernya beberapa hari yang lalu. Resort tempat pernikahan Risa akan diadakan,
The Imperial Vista, adalah aset terbaru yang baru 2 bulan lalu diakuisisi secara diam-diam oleh perusahaannya. Selama ini, Risa dan Bu Maya mengira venue itu didapat karena mereka beruntung mendapatkan harga khusus dari kenalan calon besan. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka, secara harfiah, akan mengadakan pernikahan di properti milik orang yang paling mereka hina. Dina adalah major investor di balik resort megah itu. Dina membiarkan air mata yang tadinya ia tahan tumpah. Bukan karena ia sedih, tetapi karena ia marah. Kemarahannya kali ini bukan lagi tentang kata-kata kasar, tetapi tentang pengkhianatan dan pengabaian. Harga dirinya, yang selama ini ia korbankan demi menjaga keharmonisan, dan demi cintanya yang tulus pada Aldo, telah diinjak-injak sampai hancur. Mereka menyebutnya aib, sampah, tak berguna. Mereka menganggap kehadirannya akan merusak pernikahan, bergengsi, itu. Seketika, tatapan mata Dina yang berlinang berubah menjadi dingin dan bertekad. Senyap dan diamnya ia selama ini adalah pertanda kesabaran yang telah habis, bukan kelemahan. Sudah cukup. Ia harus memberikan pelajaran. Pelajaran yang akan menunjukkan kepada Bu Maya dan Risa bahwa aib yang mereka hina adalah mahkota yang sebenarnya, sementara mereka hanyalah pengemis status di atas panggung palsu. Dina meraih ponselnya. Jari-jarinya menekan nomor yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat dan terpercaya di lingkaran bisnisnya. Di ujung telepon, suara Mona, sahabat terbaiknya dan satu-satunya orang yang tahu skala kekayaan dan rencananya, terdengar khawatir. "Mon, aku butuh bantuanmu. Dan aku butuh Pak Rashid segera." Suara Dina terdengar mantap, tanpa getaran. "Ada apa, Din?" Risa berulah lagi, tanya Mona. "Lebih dari itu, Mon. Mereka baru saja membatalkan kehadiranku di pernikahan mereka. Mereka menyebutku aib. Sekarang, saatnya mereka tahu siapa aib yang sebenarnya," jawab Dina, sambil memegang dokumen kontrak The Imperial Vista di tangannya. Dina menghabiskan sisa malam itu dengan menyusun strategi. Ini bukan tentang balas dendam kecil. Ini adalah tentang penegakan harga diri, tentang mengambil kembali kendali atas kehidupannya yang telah terlalu lama didikte oleh ego Bu Maya. Pesta yang sedang dipersiapkan Risa memang mengundang kecurigaan dan senyap bagi Dina, tetapi senyap itu sebentar lagi akan berubah menjadi raungan. Pagi setelah malam yang dihabiskan Dina dengan menyusun rencana, suasana di rumah terasa seperti medan pertempuran yang diselimuti kabut tebal. Risa dan Bu Maya telah kembali dari sesi fitting gaun pengantin terakhir, membawa serta aura keangkuhan dan kegembiraan yang berlebihan. Mereka memegang tas-tas belanja mewah dan terus membicarakan daftar tamu VIP, dan detail teknis pernikahan yang akan digelar lusa di The Imperial Vista. Suara tawa Bu Maya terdengar nyaring, seolah sengaja dibuat-buat untuk memastikan Dina yang berada di dapur mendengarnya. Dina, yang kini telah berganti strategi dari mode bertahan menjadi mode serangan, tahu bahwa ia harus melewati fase konfrontasi yang menyakitkan ini. Ia harus mendengar langsung vonis terakhir mereka, membiarkan penghinaan itu menjadi bahan bakar yang tak akan pernah padam. Ia sengaja berjalan keluar dari dapur sambil membawa cangkir teh, mendekati Bu Maya dan Risa yang sedang duduk santai di ruang keluarga, dikelilingi tumpukan souvenir mewah. "Risa, aku ingin bicara sebentar," kata Dina, suaranya tenang namun mengandung getaran yang kuat, berbeda dari nada pasrahnya yang biasa. Risa menoleh, ekspresi wajahnya berubah menjadi bosan dan terganggu. "Apalagi, Mbak Dina? Aku sibuk sekali. Kamu tidak lihat? 2 hari lagi aku menikah. Jangan ganggu aku dengan hal-hal tidak penting." Bu Maya meletakkan majalah fashion yang sedang ia baca. Matanya yang tajam menatap Dina dari balik kacamatanya. "Dina, suamimu, Aldo, sudah berangkat kerja. Jangan cari masalah di sini. Kenapa kamu tidak kembali saja ke dapur? Setidaknya kamu masih bisa berguna di sana." Dina mengabaikan sindiran Bu Maya dan menatap lurus ke mata Risa. "Aku hanya ingin memperjelas satu hal. Aku tidak menemukan undangan untukku di tumpukan itu kemarin. Aku adalah istrimu, Risa, saudara iparmu. Bukankah wajar jika aku bertanya, apakah kalian benar-benar tidak mengundangku ke pernikahanmu?" Pertanyaan lugas Dina membuat ruangan itu mendadak sunyi, hanya suara dentingan es di gelas Risa yang terdengar. Risa mengambil napas panjang, seolah ia sedang dipaksa berhadapan dengan sesuatu yang menjijikan. "Oke,
Kalau kamu memang mau dengar, aku akan bilang dengan sangat jelas. Risa memulai, suaranya dingin dan menusuk. Iya, kamu memang tidak diundang. Bu Maya mengangguk puas, menambahkan dramatisasi. Kami sudah membuat daftar tamu final, Dina. Dan nama kamu, dengan berat hati, harus kami singkirkan. Ini demi kebaikan bersama, demi masa depan Risa. Dina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendesak, aku butuh alasan yang jelas, Risa. Bukan hanya demi citra. Aku ingin tahu, apa salahku sampai aku harus diperlakukan seperti orang asing di rumah ini, di acara yang seharusnya menjadi kebahagiaan bersama. Risa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa yang menusuk telinga, seperti suara kaca yang pecah. Tawa itu diikuti oleh tawa histeris Bu Maya. Mereka tertawa seolah Dina baru saja melontarkan lelucon paling lucu dan paling menyedihkan di dunia. Tawa itu adalah ekspresi kekuasaan dan penghinaan tanpa batas. Setelah meredakan tawanya, Risa menyeka sudut matanya yang berair, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekati Dina. Matanya berkilat penuh kebencian. Baiklah, Mbak Dina. Karena kamu meminta kejelasan, aku akan berikan kejelasan. Alasan kamu tidak diundang? Karena kamu adalah aib terbesar keluarga ini. Risa meludah kata-kata itu seolah itu adalah racun. Dina terhuyung mundur selangkah, seolah ditampar. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan-penghinaan sebelumnya. Aib? Apa maksudmu? Dina bertanya lirih, berjuang keras agar air mata tidak jatuh. Bu Maya mengambil alih, nadanya penuh penghakiman. Jangan pura-pura polos. Dina, lihat dirimu. Kamu selalu berpakaian sederhana. Kamu tidak pernah mau diajak ke acara sosialita kelas atas. Kamu selalu menghindari pertemuan keluarga besar calon besan. Saat orang bertanya, istrinya Aldo kerjanya apa? Kami harus memutar otak mencari jawaban yang tidak memalukan. Bisnismu? Itu hanya disebut-sebut proyek kecil-kecilan di luar kota. Tidak ada yang tahu bahwa kamu adalah pemilik aset miliaran. Kamu itu seperti hantu. Kami butuh menantu yang bisa dibanggakan, yang punya koneksi, yang bisa mengangkat nama keluarga, bukan menantu yang bahkan tidak bisa kami kenalkan tanpa merasa malu. Risa menambahkan, suaranya meninggi. Pernikahan ini adalah gerbang kami menuju kehidupan yang lebih baik. Mbak, keluarga besan itu punya nama besar. Mereka melihat siapa yang datang. Mereka melihat siapa keluarga kami. Dan jika kamu muncul di sana dengan style MU yang low profile itu, dengan pembawaanmu yang polos dan tidak berkelas, itu akan merusak segalanya. Mereka akan berpikir kami miskin. Mereka akan berpikir kami punya aib keluarga yang harus disembunyikan. Risa bangkit dari sofa, berjalan mengelilingi Dina seolah menilai seekor ternak. Ia menyentuh bahu Dina dengan ujung jarinya, lalu menariknya kembali seolah Dina itu kotor. Kamu itu tak berguna. Kamu tidak bisa memberikan status yang kami butuhkan. Kekayaanmu itu tidak bisa membeli kelas sosial kami. Kamu hanya membebani. Kamu hanya sampah. Kata, sampah, itu adalah paku terakhir yang menancap di hati Dina. Penghinaan itu terasa sangat brutal, sangat tidak manusiawi. Dia, yang selama ini bekerja keras, menopang finansial suaminya, menjaga rumah tangga ini agar tetap utuh, kini disebut sampah. Suara Bu Maya terdengar kembali, menguatkan Risa. Risa benar, Dina, kamu tidak berguna. Setelah kamu menjadi istri Aldo, hidup kami tidak berubah. Seharusnya kamu malu. Lebih baik kamu tinggalkan saja rumah ini lusa, saat pernikahan berlangsung. Kami tidak ingin ada bau, sampah, di pesta termegah keluarga kami. Dina berdiri mematung. Ia menatap kedua wanita di depannya. Tidak ada sedikitpun rasa kasihan di mata mereka, hanya kesombongan, keangkuhan, dan kebencian murni. Perlakuan kejam ini akhirnya memberikan Dina kejelasan yang ia butuhkan. Tidak ada lagi yang perlu diselamatkan dari hubungan ini. Mereka tidak hanya merendahkannya. Mereka secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak berharga, bahwa eksistensinya adalah hal yang harus disingkirkan. Tiba-tiba, rasa sakit di hati Dina mereda, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan mematikan. Ia menarik napas, menegakkan punggungnya, dan membalas tatapan Risa dan Bu Maya. Kali ini, tidak ada lagi air mata,
tidak ada lagi permohonan. Yang ada hanya ketegasan seorang pebisnis ulung yang baru saja mengambil keputusan besar. Terima kasih atas kejelasannya, Risa, Bu Maya, ujar Dina, suaranya datar dan sangat tenang. Sebuah ketenangan yang justru membuat Risa dan Bu Maya terkejut. Aku mengerti sekarang. Jadi, aku adalah aib, tak berguna, dan sampah. Aku tidak akan pernah melupakan kata-kata itu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengganggu acara pernikahanmu. Aku tidak akan datang. Aku akan pergi jauh, agar bau sampah ini tidak mencemari kesempurnaan palsu kalian. Bu Maya dan Risa saling pandang, sedikit bingung dengan reaksi Dina yang tidak histeris seperti yang mereka harapkan. Mereka berharap Dina menangis dan memohon, bukan bereaksi dengan ketenangan yang mengancam. Bagus kalau kamu tahu diri, ujar Bu Maya, mencoba menutupi rasa terkejutnya dengan nada meremehkan. Lebih cepat kamu pergi, lebih baik. Dina tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya, senyum yang menyimpan ribuan rencana balas dendam. Tentu, Bu, aku akan pergi. Tapi sebelum aku pergi, ada satu hal lagi yang harus kukatakan. Kalian benar-benar tidak tahu siapa aku, bukan? Kalian hanya melihat apa yang kalian ingin lihat. Dina berbalik dan berjalan perlahan menuju pintu depan. Sebelum ia melangkah keluar, ia berhenti dan menoleh untuk memberikan kalimat penutupnya. Kalimat yang akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup Bu Maya dan Risa. Nikmatilah pestanya, Risa. Nikmatilah setiap detail mewahnya. Karena aku yakin, pernikahan itu akan menjadi hal termewah dan terakhir yang akan kalian nikmati di tempat itu. Sampai jumpa di hari yang sangat istimewa, hari ketika, sampah, ini membuktikan dirinya sebagai sang pemilik mahkota. Dina melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya dengan suara lembut namun tegas, meninggalkan Bu Maya dan Risa yang terdiam, bingung, dan mulai merasakan sedikit getaran ketakutan yang tak beralasan. Mereka cepat-cepat mengenyahkan perasaan itu, menganggap ancaman Dina hanyalah gertakan dari seorang wanita yang patah hati. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa aib yang mereka usir barusan adalah pemilik sesungguhnya dari resort super mewah yang mereka jadikan panggung kehormatan. Dina masuk ke dalam mobilnya dan langsung menghubungi Pak Rashid. Rencana A telah selesai, Pak. Mereka sudah mengatakan semua yang harus mereka katakan. Sekarang, saatnya masuk ke rencana B. Pastikan besok semua dokumen dan tim eksekusi sudah siap di The Imperial Vista. Siap, Nyonya Dina. Kami menunggu aba-aba dari Anda, jawab Pak Rashid di seberang telepon. Dina mengemudikan mobilnya menjauh dari rumah yang terasa asing itu, menuju ke kantor pusatnya yang tersembunyi. Di kaca spion, ia melihat rumah megah yang ia beli dengan uangnya sendiri itu semakin mengecil. Ia tersenyum getir. Besok, semua akan berubah. Penghinaan hari ini akan dibayar lunas dengan harga yang jauh lebih mahal daripada nilai seluruh aset yang dimiliki Bu Maya dan Risa. Dina tidak pergi kemana-mana yang biasa. Setelah meninggalkan rumah yang kini terasa seperti penjara mental itu, ia mengemudi langsung menuju sebuah bangunan modern dan elegan di pusat kota, yang bagi dunia luar hanyalah kantor konsultan investasi kelas atas. Namun, bagi segelintir orang terpilih, termasuk dirinya, itu adalah markas besar dari konglomerasi properti dan hospitality yang ia bangun dari nol, Dharma Property Resort Group. Saat memasuki ruang kerjanya yang minimalis namun berteknologi tinggi, ketenangan yang dingin menyelimutinya. Ini adalah tempat di mana emosi tidak diizinkan, hanya logika dan strategi yang berkuasa. Begitu pintu tertutup, Dina melepas topeng, istri penurut, dan mengenakan jubah, CEO yang tak terkalahkan. Tak lama kemudian, Pak Rashid, penasihat hukum utama dan tangan kanan kepercayaannya, tiba. Pak Rashid adalah seorang pria parubaya yang tenang, dengan rekam jejak litigasi yang nyaris sempurna, dan ia adalah satu-satunya orang di luar lingkaran bisnis inti yang mengetahui skala penuh kepemilikan Dina. Bersamanya, hadir pula Mona, sahabat terbaik Dina, yang menjabat sebagai kepala komunikasi dan kepatuhan Dharma Group. Mona adalah sosok yang cerdas, gesit, dan penuh empati, namun sekeras baja dalam menghadapi ketidakadilan. Selamat malam, Nyonya Dina, sapa Pak Rashid, meletakkan dua berkas tebal di meja. Saya sudah membaca laporan dari tim penghinaan tadi pagi, saya turut prihatin. Dina melambaikan tangan, menolak simpati. Simpati tidak diperlukan,
Pak Rashid. Hanya eksekusi yang sempurna. Mereka sudah memberikan saya alasan yang mereka inginkan. Sekarang, saatnya memberikan mereka kenyataan yang tidak mereka inginkan. Mona menarik kursi, tatapannya penuh tekad. Aku sudah menyiapkan tim media cadangan dan tim keamanan, Din. Mereka akan bergerak sesuai aba-aba. Aku hanya perlu tahu, seberapa keras kita akan menekan mereka? Apakah kita hanya mengusir mereka, atau kita akan memanfaatkan momen ini untuk menghancurkan citra Bumaya di depan kolega-kolega VIP mereka? Dina mengambil salah satu berkas dan membolak-baliknya. Berkas itu berisi kontrak akuisisi The Imperial Vista Resort. Di halaman depan, nama Bumaya dan Risa tidak ada, hanya tanda tangan Dharma Group yang tertera jelas. Kita akan menekan mereka sampai mereka hancur. Mon. Mereka tidak hanya menghina aku. Mereka menghina kerja kerasku. Mereka menghina nilai-nilai yang kupakai untuk membangun semua ini. Mereka menyebutku sampah di rumahku sendiri. Itu adalah garis yang tidak bisa ditarik kembali. Jelas Dina, nadanya rendah dan mantap. Pak Rashid membuka berkas pertama. Kita perlu membahas detail hukum terkait The Imperial Vista. Kontrak sewa yang ditandatangani oleh keluarga calon besan Risa adalah kontrak sewa venue jangka pendek, 48 jam. Kontrak itu ditandatangani sebelum akuisisi penuh oleh perusahaan Anda, Nyonya. Dalam klausul 12.4, ada hak pembatalan sepihak yang dapat digunakan oleh pemilik baru dengan alasan adanya pelanggaran etika dan penyalahgunaan properti, atau jika acara tersebut terbukti merugikan reputasi brand resort. Ini adalah celah hukum kita. Pelanggaran etika dan penyalahgunaan properti? Tanya Mona. Ya. Kita akan menggunakan dasar bahwa pernikahan itu akan diadakan oleh keluarga yang terbukti melakukan diskriminasi dan penghinaan verbal terhadap major investor resort. Secara etika, ini adalah konflik kepentingan dan potensi damage reputasi yang besar bagi Dharma Group jika diketahui publik bahwa kami menoleransi perilaku seperti itu. Kami akan mengeluarkan surat pembatalan hak sewa, yang secara hukum sah dan mengikat, terang Pak Rashid. Ini berarti, saat surat itu diserahkan, mereka hanya punya waktu 2 jam untuk mengosongkan area. Dina mengangguk. Tepat sekali. Aku ingin surat pembatalan itu diserahkan saat mereka berada di puncak keangkuhan mereka. Pada saat resepsi, ketika semua tamu VIP sudah hadir. Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Hanya pengusiran yang elegan namun mematikan. Mereka kemudian membahas timeline eksekusi. Pak Rashid menyarankan agar intervensi dilakukan tepat saat pidato utama, momen di mana perhatian semua orang tertuju pada keluarga pengantin. Saya dan tim keamanan akan masuk secara terstruktur, bukan secara paksa. Kami akan mendatangi manajer resort terlebih dahulu. Manajer resort baru, Tuan Handoko, sudah berada di bawah kendali kita dan sangat terkejut saat mengetahui siapa pemilik sebenarnya. Dia akan panik dan meminta Bumaya dan Risa datang ke kantor administrasi, seolah ada masalah teknis kecil terkait pembayaran, jelas Pak Rashid. Saat mereka di kantor administrasi, kami akan menyajikan surat pembatalan itu. Kita akan memaksa pengakuan. Mona menambahkan, aku akan berada di area publik, dekat pintu masuk, berpura-pura menjadi tamu undangan yang terlambat. Begitu case dimulai di kantor administrasi, aku akan menyebarkan informasi itu ke beberapa tamu, yang sebenarnya adalah jurnalis dan key opinion leader yang kita percayai. Kita tidak akan langsung mengungkap Dina sebagai pemilik. Kita akan membiarkan informasi itu menyebar melalui bisik-bisik yang membuat mereka terlihat sangat memalukan. Dina tersenyum tipis, puas dengan detail rencana Mona. Kalian benar-benar tahu cara kerja sosialita. Mereka paling takut pada opini publik dan gosip. Mona, pastikan bahwa bisik-bisik itu menekankan bahwa venue itu dibatalkan karena adanya konflik of interest yang sangat memalukan dari pihak keluarga pengantin wanita. Biarkan mereka menebak-nebak siapa pemiliknya, dan biarkan kepanikan itu menjadi hukuman pertama mereka. Mereka juga menyusun strategi untuk mengendalikan situasi di tengah tamu-tamu yang terkejut. Dharma Group memiliki jaringan keamanan yang kuat, dan mereka akan memastikan tidak ada properti yang dirusak atau tamu yang terluka saat proses evakuasi. Kita harus memastikan seluruh proses dokumentasi media terkontrol. Nyonya. Citra resort tidak boleh rusak. Kita hanya menyingkirkan penyewa bermasalah. Tegas Pak Rashid. Benar. Resort ini adalah aset yang berharga.
Biarkan Bu Maya dan Risa yang terlihat merusak acaranya sendiri. Kehancuran reputasi adalah hukuman utama mereka. Aku ingin mereka menyesal bukan hanya karena kehilangan venue, tapi karena kehilangan harga diri di depan ribuan tamu VIP yang sangat mereka damba-dambakan. Ucap Dina, sambil menyandarkan punggungnya, kelelahan mental mulai terasa, tetapi semangat balas dendam menopangnya. Setelah Pak Rashid dan Mona menyelesaikan tugas teknis mereka, Dina meminta mereka untuk pergi. Ia menyisakan waktu sendirian di ruang kerjanya. Dina membuka laci rahasia di mejanya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya, tersimpan perhiasan berlian yang jarang sekali ia pakai, sebuah set kalung dan anting yang luar biasa mewah, yang merupakan hadiah dari dirinya sendiri atas keberhasilan salah satu akuisisi terbesarnya. Bu Maya dan Risa selalu menuduh Dina tidak punya kelas, karena penampilannya yang low profile dan sederhana di rumah. Mereka tidak tahu bahwa Dina hanya tidak tertarik pada pamer kekayaan. Malam itu, Dina menatap set perhiasan itu, simbol nyata dari kerja keras dan kekayaan yang selama ini ia sembunyikan. Besok, aku akan tampil. Tapi bukan sebagai tamu. Aku akan muncul sebagai pemilik, sebagai ratu yang menuntut kembali mahkotanya, bisik Dina pada dirinya sendiri. Dina juga membuat satu panggilan telepon yang sangat penting, panggilan yang akan memastikan bahwa Aldo, suaminya, akan merasakan dampak yang paling dalam dari keputusannya untuk tetap diam. Ia menghubungi tim hukum keluarga yang mengurus semua aset bersama mereka. Saya ingin semua aset pribadi dan bersama saya dibekukan segera. Tidak ada satupun transaksi yang boleh dilakukan oleh Tuan Aldo, tanpa persetujuan tertulis dari saya. Ya, termasuk rekening gaji bulanan. Lakukan secara diam-diam, hari ini juga. Saya tidak ingin dia tahu sampai besok malam. Perintah Dina, suaranya sedingin es. Keputusan itu sulit, tetapi penting. Aldo mungkin bukan orang jahat, tetapi kelemahannya dan kegagalannya untuk membela Dina membuatnya menjadi bagian dari sistem kekejaman itu. Dina tidak hanya menghukum Bu Maya dan Risa, ia juga memberikan konsekuensi yang berat pada suaminya atas pengabaiannya. Saat fajar mulai menyingsing, Dina sudah siap. Semua rencana sudah tersusun rapi, setiap langkah sudah diperhitungkan dengan cermat. Dharma Group bergerak dalam keheningan yang mematikan, mempersiapkan kejutan terbesar dalam sejarah The Imperial Vista. Hari pernikahan Risa, yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Bu Maya dan Risa, akan segera berubah menjadi hari yang akan mereka ingat sebagai awal dari kehancuran mereka. Dina, sang sampah, yang tak diundang, akan menjadi arsitek dari keruntuhan itu. Hari yang paling dinantikan oleh Risa dan Bu Maya akhirnya tiba. Matahari bersinar cerah di atas The Imperial Vista Resort, memantulkan cahaya keemasan pada atap kaca dan kolam renang tak bertepi yang menghadap langsung ke lautan biru. Resort itu memang sebuah mahakarya arsitektur, sebuah istana modern yang dirancang untuk memuaskan hasrat terbesar akan kemewahan. Bu Maya telah memilih venue ini bukan hanya karena keindahannya, tetapi karena statusnya sebagai lokasi paling eksklusif dan termahal di seluruh pantai selatan. Di ballroom utama, suasana terasa bagai dongeng yang dihidupkan. Bunga-bunga impor mahal bertebaran, menggantung dari langit-langit setinggi 10 meter, menciptakan karangan bunga raksasa yang menaungi ribuan tamu. Setiap detail, mulai dari seragam pelayan hingga lilin kristal di setiap meja, memancarkan kemewahan yang berlebihan, yang diakini Bu Maya akan mengukuhkan posisi sosialnya di mata para besan dan kolega VIP mereka. Risa, mengenakan gaun pengantin yang dirancang oleh desainer internasional, tampak bersinar. Wajahnya dipenuhi oleh senyum kemenangan. Ia bukan hanya menikahi pria kaya, ia sedang menikahi status sosial. Di benaknya, ia terus-menerus membandingkan kemegahan ini dengan kehidupan Dina, sang sampah, yang kini pasti meringkuk malu entah di mana. Risa membayangkan betapa malunya Dina karena tidak diundang, dan pikiran itu menambah porsi kebahagiaan palsunya. Bu Maya, dalam balutan kebaya kutur berwarna emas, berdiri di samping pintu masuk ballroom, menyambut setiap tamu dengan senyuman yang terlalu lebar dan jabat tangan yang penuh perhitungan. Matanya terus memindai kerumunan, mencari wajah-wajah penting, memastikan setiap orang yang hadir menyaksikan pencapaian terbesar dalam hidupnya ini. Ia sesekali berbisik kepada Aldo, suaminya Dina, yang tampak canggung dan gugup di sampingnya. Aldo, kenapa wajahmu tegang begitu? Senyum. Angkat dagumu. Hari ini adalah hari keberuntungan kita.
Kita sekarang sejajar dengan keluarga Adiaksa. Bisik Bu Maya tajam, seolah kemegahan ini adalah hasil jerih payahnya, bukan pinjaman yang harus mereka bayar mahal. Aldo hanya bisa tersenyum kaku. Sejak kemarin, perasaannya diliputi rasa bersalah yang menusuk. Ia tahu betapa kejamnya perlakuan Bu Maya dan Risa terhadap Dina. Keheningan Dina, ketenangan dinginnya saat diusir, dan kata-kata perpisahan Dina di pintu itu terus menghantuinya. Namun, seperti biasa, ketakutannya pada amarah ibunya jauh lebih besar daripada keberaniannya membela istrinya. Ia mencoba menghubungi Dina semalaman, tetapi ponsel Dina tidak aktif. Kepanikan kecil mulai menggerogoti hati Aldo, tetapi ia memaksakan diri untuk fokus pada acara ini demi sang adik. Sementara itu, Bu Maya terus melayangkan pujian yang berlebihan kepada setiap tamu tentang betapa sulitnya mendapatkan venue semewah The Imperial Vista. Ini resort paling eksklusif, Tuan. Bahkan besan kami pun harus menggunakan koneksi super khusus untuk bisa menyewa tempat ini, katanya berulang kali, memperkuat mitos bahwa mereka adalah keluarga yang sangat terpandang. Tidak ada satupun di antara mereka, Bu Maya, Risa, maupun Aldo, yang tahu bahwa ribuan mata di resort itu juga sedang mengamati pergerakan orang-orang lain yang tidak terduga. Di sudut resort yang tersembunyi, Pak Rashid dan Mona sedang mengawasi dari sebuah ruang kontrol sementara. Mereka telah tiba sejak dini hari, berbaur dengan tim keamanan internal resort yang sekarang sepenuhnya patuh pada perintah Dina. Mona, berpakaian elegan dan berkelas, sesekali keluar untuk menyebar di antara tamu. Ia menargetkan meja-meja yang diduduki oleh para sosialite yang dikenal paling suka bergosip dan jurnalis media lifestyle yang disamarkan. Mona menyebarkan umpan. Kabarnya, ada sedikit masalah internal dengan kepemilikan resort ini ya. Saya dengar pemilik aslinya baru saja berganti, dan pemilik baru itu dikenal sangat tegas soal etika. Umpan itu dilemparkan dengan nada yang sangat berhati-hati, cukup untuk memicu rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Di dalam ballroom, acara inti, pemberkatan, telah selesai dengan haru dan megah. Risa dan suaminya tampak seperti pasangan sempurna yang turun dari sampul majalah. Saatnya tiba pada sesi pidato dan resepsi koktail yang paling dinantikan. Bu Maya naik ke atas podium, memegang mikrofon dengan tangan gemetar karena kegembiraan dan kebanggaan. Hadirin sekalian, suara Bu Maya bergema, penuh percaya diri dan keangkuhan. Selamat datang di pesta yang kami persiapkan dengan cinta dan dedikasi. Hari ini, kita bukan hanya merayakan pernikahan, tapi kita merayakan kesempurnaan. Ini adalah bukti bahwa keluarga kami, keluarga Sudirman, tahu bagaimana menghargai kualitas dan kelas. Saat Bu Maya sedang menikmati sorotan kamera dan tepuk tangan meriah, ia secara eksplisit sekali lagi menyinggung soal menjaga citra keluarga. Ia secara tidak langsung menceritakan tentang beban yang harus mereka singkirkan demi mencapai titik ini, sebuah sindiran kotor yang ditujukan pada Dina. Aldo, di sampingnya, menundukkan kepala. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, karena membiarkan sang ibu terus menghina istrinya di panggung megah ini. Tepat saat Bu Maya akan memulai paragraf selanjutnya tentang betapa beruntungnya Risa mendapatkan venue ini, ponselnya di dalam tas kecil di tangannya bergetar hebat. Itu adalah nomor yang tidak dikenal, tetapi dengan kode area yang dikenali Bu Maya sebagai nomor darurat The Imperial Vista. Ia mengabaikannya. Ini adalah momennya, ia tidak akan membiarkan gangguan kecil merusaknya. Namun, getaran itu berulang, lebih mendesak. Bu Maya mencoba tersenyum, berjuang untuk tetap fokus pada pidatonya. Dan tentu saja, semua kemewahan ini, semua venue indah ini, adalah penanda. Dederet. Ponselnya bergetar lagi, kali ini diikuti oleh bep keras dari mikrofon yang tiba-tiba berbunyi statis sesaat. Di pinggir panggung, wajah manajer The Imperial Vista, Tuan Handoko, tiba-tiba pucat pasi. Tuan Handoko, yang sudah diinstruksikan oleh Pak Rashid untuk bertindak panik, berjalan cepat ke arah Bu Maya, mengabaikan protokol. Maafkan saya, Nyonya Bu Maya, maafkan saya harus bicara sekarang. Bisik Tuan Handoko dengan wajah tegang, suaranya nyaris tercekik. Bu Maya berang. Ia meletakkan mikrofon dan menarik Tuan Handoko ke sudut panggung. Apa-apaan ini? Kamu merusak pidato pentingku. Jangan ganggu aku. Tuan Handoko tidak peduli dengan amarah Bu Maya. Ia berbisik dengan nada yang benar-benar panik.
Ini sangat penting, Nyonya. Ini soal kontrak sewa venue. Ada masalah besar di kantor administrasi. Ada pihak yang mengaku sebagai pemilik mayoritas baru dan mereka sedang meninjau ulang semua kontrak acara yang ditandatangani di bawah kepemilikan lama. Mereka menuntut review sekarang juga. Jika tidak, mereka mengancam akan membekukan seluruh sistem operasional resort. Risa, yang berdiri di samping suaminya, menyergah. Apa maksudmu? Pembekuan? Siapa pemilik mayoritas baru? Tidak mungkin. Kami sudah membayar lunas. Saya tidak tahu, Nyonya Risa. Pihak ini mengirim pengacara dan tim audit. Mereka sangat tegas dan menuntut Ibu dan Nyonya Risa segera datang ke kantor administrasi sekarang juga. Kalau tidak, saya yang akan kehilangan pekerjaan. Tuan Handoko memohon. Nadanya tulus karena ia memang ketakutan pada Dina dan Pak Rashid yang kini benar-benar mengendalikan aset ini. Bu Maya melihat ke sekeliling. Ratusan pasang mata VIP sedang menatap ke arahnya. Ia merasakan pandangan menghakimi mulai mengincarnya. Ia harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin tanpa diketahui oleh tamu. Kehilangan muka adalah hal yang paling ia takuti di dunia. Sialan, desis Bu Maya, mencengkeram tangan Risa. Ayo ikut denganku. Kita akan selesaikan ini dalam 5 menit. Pasti ini hanya masalah birokrasi konyol. Dengan tergesa-gesa dan penuh amarah, Bu Maya dan Risa meninggalkan panggung, berjalan cepat menuju kantor administrasi di lantai bawah. Mereka yakin bahwa status dan koneksi yang mereka miliki bisa menyelesaikan masalah kecil ini dengan mudah. Mereka pergi, meninggalkan Aldo yang semakin diliputi kegelisahan dan ratusan tamu VIP yang kini mulai berbisik-bisik. Tepat saat Bu Maya dan Risa memasuki lift, Mona yang sedang berdiri di dekat meja prasmanan, mengirim sinyal tak terlihat kepada Pak Rashid. The Imperial Vista, sang tempat impian mereka, kini telah menjadi jebakan yang sempurna. Panggung kehancuran sudah disiapkan, dan aktor utama, Dina, sebentar lagi akan muncul untuk membalas setiap kata hinaan yang pernah ia dengar. Kantor administrasi The Imperial Vista adalah ruangan yang jauh dari kemegahan ballroom di lantai atas. Ruangan itu bernuansa modern, dingin, dan kaku, sebuah latar yang ironis untuk drama yang akan terjadi. Bu Maya dan Risa masuk dengan langkah tergesa-gesa, wajah mereka masih diwarnai oleh sisa-sisa amarah, karena pidato Bu Maya yang terpotong dan ketakutan akan gosip yang mungkin beredar di antara tamu VIP. Mereka disambut oleh Tuan Handoko, manajer resort yang tampak benar-benar ketakutan, dan 2 pria berpakaian jas mahal yang duduk dengan tenang di sofa kulit. Salah satu dari pria itu adalah Pak Rashid, yang mereka kenali sebagai seorang pengacara ternama dari firma yang sering muncul di berita, namun mereka tidak tahu hubungannya dengan Dina. Pria satunya adalah seorang auditor yang tatapannya tajam dan tak kenal kompromi. Ada apa ini? Mana pemilik mayoritas baru yang kalian maksud? Suruh dia datang. Jangan buang waktu saya. Pernikahan putri saya sedang berlangsung di atas. Sembur Bu Maya tanpa basa-basi, nadanya penuh otoritas yang ia yakini akan menundukkan siapapun. Pak Rashid berdiri dengan sangat tenang. Ia membiarkan kemarahan Bu Maya mereda sejenak, menikmati setiap detik kepanikan yang terpancar dari wajah ibu dan anak itu. Risa berdiri di samping ibunya, mencoba tanpa percaya diri, tetapi tangannya mencengkeram erat tas tangannya. Selamat sore, Nyonya Bu Maya, Nyonya Risa, sapa Pak Rashid dengan suara yang sangat profesional, nyaris tanpa emosi. Saya Pak Rashid. Saya mewakili kepentingan dari Dharma Property Resort Group, major shareholder dan pemilik resmi dari aset ini sejak 2 bulan lalu. Bu Maya dan Risa saling pandang, sedikit terkejut, tetapi mereka cepat-cepat mengendalikan diri. Oh, jadi Anda pengacaranya? Dharma Group? Saya tidak peduli siapa pemiliknya sekarang. Kami punya kontrak sewa yang sah, yang ditandatangani dengan manajemen lama. Kontrak tidak bisa dibatalkan sepihak, Tuan. Besan kami adalah keluarga Adiaksa. Anda tahu siapa mereka? Jangan coba-coba mencari masalah dengan kami. Ancam Bu Maya, mencoba menggunakan nama besar calon besan mereka sebagai perisai. Pak Rashid tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menenangkan. Ia membuka berkas tebal di hadapannya dan mendorongnya ke arah Bu Maya. Kami tahu siapa keluarga Adiaksa. Dan kami tidak mencari masalah. Kami hanya menegakkan hukum dan etika. Nyonya, kata Pak Rashid.
Ini adalah surat pemberitahuan pembatalan kontrak sewa venue Anda, efektif mulai saat ini, pukul 17.30. Bu Maya dan Risa terperangah. Mata mereka membelalak melihat judul dokumen itu. Bu Maya buru-buru meraih kertas itu, membacanya dengan cepat, dan ia menjadi semakin panik. Pembatalan? Ini konyol. Dengan alasan apa? Kami sudah membayar lunas. Ini tidak mungkin, teriak Bu Maya, suaranya mulai meninggi, seolah tidak percaya bahwa drama ini benar-benar terjadi. Alasannya jelas tercantum di sana, Nyonya. Silakan lihat klausul 12. 4 tentang hak pembatalan karena konflik of interest dan damage of brand reputation, jawab Pak Rashid, nadanya tetap tenang. Risa merebut dokumen itu dari tangan ibunya, matanya menyusuri setiap kata. Pelanggaran etika? Apa maksudnya? Kami tidak melanggar etika apapun. Kami adalah klien premium. Kami menyewa dengan harga tertinggi. Ini fitnah. Apakah ini fitnah, Nyonya Risa? Tanya Pak Rashid, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius, dan nada suaranya kini terdengar seperti seorang jaksa di pengadilan. Tim audit kami menerima laporan yang sangat serius pagi ini. Laporan yang menyatakan bahwa klien yang menyewa venue ini, yaitu keluarga Anda, terbukti melakukan penghinaan verbal dan diskriminasi brutal terhadap major investor dan pemilik sebenarnya dari Dharma Property Resort Group. Bu Maya dan Risa membeku. Jantung mereka berdebar kencang. Pikiran mereka langsung tertuju pada satu nama, satu orang yang mereka hina dan usir kemarin, Dina. Namun, mereka dengan cepat menepisnya. Tidak mungkin. Dina hanya seorang sampah yang mengurus proyek kecil-kecilan. Siapa investor yang Anda maksud? Desak Bu Maya, suaranya hampir histeris. Apa hubungannya dengan pernikahan kami? Dan siapa pemilik yang Anda maksud? Kami tidak kenal dia. Anda kenal dia, Nyonya Bu Maya? Sangat kenal. Anda baru saja memanggilnya aib dan sampah di rumah Anda sendiri, balas Pak Rashid dengan tatapan menusuk. Risa mulai merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya. Tunggu sebentar. Ini tidak masuk akal. Siapa? Sebutkan namanya. Pak Rashid membiarkan keheningan yang panjang menyelimuti ruangan itu. Ia menikmati setiap detik penderitaan yang ia ciptakan, sebagai balas dendam atas penderitaan Dina selama bertahun-tahun. Pemilik sah yang kami wakili, yang memiliki 80% saham kendali di Dharma Property Resort Group, yang secara langsung memiliki The Imperial Vista Resort ini, dan yang telah Anda hina serta Anda usir dari pernikahan putri Anda, adalah... Pak Rashid berhenti sejenak. Jeda dramatis yang membuat Bu Maya dan Risa menahan napas. Nyonya Dina, istri dari putra Anda, Aldo. Suara Pak Rashid yang tenang bagaikan petir di siang bolong. Bu Maya dan Risa terhuyung mundur. Risa menjatuhkan tas tangannya, isinya berhamburan. Mata Bu Maya terbelalak lebar, wajahnya yang tadi sombong kini pucat pasi, seperti mayat hidup. Mereka berdua tidak bisa berkata-kata. Pikiran mereka berputar cepat, mencoba mencocokkan wajah Dina yang sederhana, polos, dan selalu mengalah, dengan sosok CEO misterius dan pemilik resort mewah ini. Dina pemilik, gumam Bu Maya, suaranya tercekat. Tidak mungkin. Dia tidak punya kelas. Dia hanya mengurus proyek kecil. Proyek kecil? Pak Rashid mengangkat alisnya. Nyonya Dina adalah salah satu konglomerat properti terbesar di negara ini, Nyonya Bu Maya. The Imperial Vista adalah aset terbarunya. Anda dan putri Anda baru saja menjejakkan kaki di properti miliaran rupiah, yang dibeli dan dikendalikan oleh orang yang Anda sebut sampah dan tak berguna. Risa jatuh terduduk di sofa. Kenyataan itu menghantamnya dengan keras. Seluruh kebanggaannya, seluruh kemegahan pernikahannya, kini didasarkan pada kebodohan dan keangkuhan. Ia telah menghina pemilik venue pernikahannya sendiri. Bagaimana dia bisa? Tanya Risa, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena takut dan malu. Nyonya Dina adalah seorang pebisnis ulung yang memilih untuk tetap low profile, demi menjaga keharmonisan keluarga. Sebuah keharmonisan yang dengan senang hati Anda dan putri Anda hancurkan. Dan kini, aib terbesar,
itu telah memutuskan bahwa Anda berdua tidak layak untuk menggunakan asetnya sebagai panggung keangkuhan Anda. Jelas Pak Rashid. Tunggu. Kami mohon. Kami akan meminta maaf pada Dina. Kami akan memohon ampun. Jangan batalkan sekarang. Tamu-tamu VIP kami, keluarga besan. Bu Maya merangkak mendekati Pak Rashid, memohon dengan air mata yang mulai mengalir deras, air mata ketakutan sosial, bukan penyesalan tulus. Maaf, Nyonya Bu Maya. Keputusan pembatalan ini sudah final dan mengikat secara hukum. Waktu Anda untuk memohon ampun sudah habis kemarin pagi, kata Pak Rashid, nadanya tetap dingin. Sesuai kontrak, Anda dan pihak penyewa memiliki waktu 2 jam untuk mengosongkan seluruh area resort. Jika tidak, tim keamanan kami akan melakukan pengusiran secara paksa, dan kami akan melibatkan pihak kepolisian atas dasar pelanggaran kontrak dan penyalahgunaan properti. Auditor di samping Pak Rashid menyambung, semua aset yang ditinggalkan akan kami sita sementara sebagai jaminan ganti rugi atas potensi kerugian reputasi. Acara pernikahan ini, sayangnya, harus berakhir. Ini adalah perintah langsung dari Nyonya Dina. Bu Maya dan Risa panik total. Mereka menyadari bahwa ancaman ini nyata, dan kekuatan yang mereka hadapi jauh melampaui koneksi keluarga Adiaksa. Kekuatan itu adalah kekuatan dari uang murni, strategi hukum yang tak terelakkan, dan kemarahan seorang wanita yang terluka. Mereka harus kembali ke ballroom, ke hadapan ratusan tamu VIP yang sedang menikmati pesta, dan mengumumkan bahwa pernikahan mewah mereka dibatalkan, bahwa mereka harus diusir, dan bahwa sampah yang mereka hina adalah sang ratu sejati. Rasa malu yang akan mereka tanggung akan jauh lebih berat daripada seluruh kemewahan The Imperial Vista yang mereka sewa. Waktu terasa berhenti bagi Bu Maya dan Risa. Setelah vonis yang disampaikan dengan tenang dan dingin oleh Pak Rashid, mereka hanya bisa menatap surat pembatalan kontrak di tangan mereka seolah itu adalah lembar kematian sosial. Kenyataan bahwa Dina, menantu yang mereka sebut sampah, adalah pemilik sah dari The Imperial Vista, tempat impian yang mereka jadikan panggung kehormatan, terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Kekuatan Bu Maya, yang selama ini dibangun di atas status palsu dan intimidasi, kini menguap tak bersisa. Wajahnya yang tebal riasan tampak luntur oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Risa, sang pengantin yang bersinar, kini hanya terlihat seperti boneka porselen yang retak. Mereka tahu, jika kabar ini sampai ke telinga keluarga besan, pernikahan Risa bukan hanya akan kacau, tetapi hubungan kedua keluarga bisa hancur total. 2 jam, Nyonya. Dan jam sudah mulai berjalan, ucap Pak Rashid, suaranya memecah keheningan mencekam. Ia menunjuk arloji mahalnya. Jika Anda tidak memberitahu tamu Anda, kami akan melakukannya. Pilihan ada di tangan Anda. Bu Maya, tanpa pikir panjang, meraih lengan Risa dan menyeretnya keluar dari kantor administrasi. Rasa malu telah mengalahkan akal sehat. Mereka harus kembali ke ballroom, tempat ratusan tamu sedang menanti, dan entah bagaimana, membatalkan pesta tanpa mengungkapkan kebenaran yang memalukan. Saat pintu lift terbuka di lantai ballroom, kontras antara suasana riang di dalam dan keputusasaan di hati mereka sangat menyiksa. Musik jazz yang lembut mengalun, gelas kristal berdenting, dan orang-orang tertawa renyah, menikmati kemewahan yang sebentar lagi akan menjadi saksi kehancuran. Bu Maya berjalan terhuyung menuju panggung, meninggalkan Risa yang tampak linglung di belakang. Aldo, yang sejak ditinggal ibunya sudah diliputi firasat buruk, langsung menghampirinya. Ibu, ada apa? Kenapa ibu pucat sekali? Kenapa Risa menangis? Tanya Aldo panik, melihat mata Risa yang mulai berkaca-kaca di balik tabir tipisnya. Bu Maya mencengkeram lengan Aldo begitu erat hingga kukunya menancap. Diam, Aldo. Jangan banyak tanya. Kita dalam masalah besar. Kamu tidak akan percaya. Sampah, itu dia melakukan ini, bisiknya dengan suara bergetar yang nyaris tidak terdengar. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, Bu Maya merebut mikrofon dari tangan MC. Musik terhenti mendadak. Seluruh ballroom yang ramai mendadak sunyi, dan ribuan pasang mata kini tertuju pada Bu Maya yang berdiri di atas panggung, dengan napas terengah-engah dan riasan yang mulai luntur. Bu Maya berusaha keras untuk tersenyum, tetapi yang muncul hanyalah seringai yang mengerikan. Hadirin sekalian, saya mohon maafkan kami. Kami ingin membuat sebuah pengumuman yang sangat mendadak,
Suara Bu Maya tersendat, tenggorokannya tercekat oleh air mata yang siap tumpah. Ia melihat ke barisan depan, di mana keluarga Besan duduk dengan ekspresi keheranan. Ia harus berbohong, ia harus menyelamatkan muka, setidaknya sedikit. Kami harus menghentikan acara ini, sekarang juga, katanya, mencoba terdengar tegas. Ada keadaan darurat keluarga yang sangat mendadak. Masalah serius yang melibatkan kerabat dekat kami, di luar kota. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Resepsi koktail harus kami akhiri lebih cepat. Reaksi yang terjadi bukanlah simpati, melainkan kebingungan yang bercampur dengan rasa ingin tahu yang tajam. Bisik-bisik langsung menyebar bagai api. Risa, yang akhirnya berhasil naik ke panggung, tidak mampu berkata-kata. Air mata malu dan kemarahan mulai membasahi pipinya. Di tengah kekacauan itu, Mona melihat dari sudut ruangan. Inilah saatnya untuk fase kedua. Mona, yang sudah berbaur dengan tamu-tamu palsu, yang ternyata adalah jurnalis dan influencer sewaan Dina, mulai menyebarkan fakta. Astaga! Emergency keluarga? Aku dengar bukan. Aku dengar ada masalah besar sama kontrak venue-nya. Bisik Mona kepada sekelompok sosialite di dekatnya. Katanya resort ini baru ganti kepemilikan. Pemilik barunya itu, gila. Mereka membatalkan sewa karena ada isu personal dengan keluarga pengantin wanita. Kabarnya, keluarga pengantin wanita ini terbukti sangat diskriminatif dan menghina pemilik resort ini secara kejam. Gosip menyebar dengan kecepatan kilat. Para tamu mulai meninggalkan prasmanan. Kebohongan Bu Maya tentang keadaan darurat keluarga hancur dalam hitungan menit. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk, Pak Rashid dan tim keamanan internal The Imperial Vista memasuki ballroom dengan langkah tegas. Meskipun mereka tidak menggunakan kekerasan, kehadiran mereka yang tiba-tiba menciptakan suasana yang sangat menakutkan. Pak Rashid meraih mikrofon yang masih dipegang Bu Maya. Bu Maya berusaha menahan, tetapi ia terlalu lemah. Maafkan interupsi ini, hadirin sekalian, kata Pak Rashid dengan suara lantang dan jelas, menenangkan kerumunan yang mulai ribut. Saya mewakili manajemen baru The Imperial Vista Resort. Kami mengonfirmasi bahwa acara ini telah dibatalkan secara sah. Kami meminta semua tamu untuk segera meninggalkan area resort demi keamanan Anda. Pihak penyewa, keluarga pengantin wanita, telah melanggar perjanjian etika kontrak sewa dan karena alasan itu, kami harus mengakhiri acara ini sekarang juga. Kata-kata Pak Rashid adalah pengakuan publik atas penghinaan yang dialami Bu Maya dan Risa. Keluarga Besan Risa, yang duduk di depan, bangkit berdiri dengan wajah marah dan terhina. Bagi mereka, ini bukan hanya pembatalan pesta. Ini adalah aib publik yang merusak reputasi mereka juga. Apa maksudmu melanggar etika? Kami adalah keluarga adiaksa. Siapa yang berani-beraninya menuduh kami? Teriak ayah dari mempelai pria. Pak Rashid menoleh ke arah keluarga Besan, membungkuk sedikit. Permintaan maaf yang sebesar-besarnya, Tuan. Pelanggaran etika ini dilakukan secara langsung oleh Nyonya Bu Maya dan Nyonya Risa terhadap pemilik tunggal resort ini. Pemiliknya adalah anggota keluarga mereka sendiri yang mereka hina dan sebut sampah, karena dianggap tidak pantas berada di tengah kemewahan ini. Kejadian itu seketika menjadi histeris. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman kaget. Para tamu tidak lagi bertanya tentang keadaan darurat, tetapi tentang siapa anggota keluarga yang mereka maksud. Di mata semua orang, keluarga Bu Maya kini terlihat bukan hanya angkuh, tetapi juga kejam, dan kini menanggung akibatnya. Bu Maya ambruk di panggung, menangis sesenggukan, bukan karena penyesalan tulus, melainkan karena harga dirinya telah diinjak-injak di depan umum. Risa, gaun mahalnya kini terlihat usang, hanya bisa melihat mimpinya hancur. Ia menoleh ke arah Aldo, matanya memohon. Aldo, tolong katakan pada mereka itu tidak benar. Katakan siapa pemiliknya. Katakan kalau Dina itu tidak bisa melakukan ini. Jerit Risa. Aldo, yang sepanjang waktu itu hanya menjadi penonton yang lumpuh, akhirnya tersadar. Ia melihat ibunya dan adiknya yang hancur, dan ia melihat kehancuran yang mereka timbulkan. Ia akhirnya mengerti kedalaman kesalahan yang ia lakukan karena tidak membela Dina. Ia mencoba mencari Pak Rashid untuk meminta penjelasan, tetapi Pak Rashid sudah disibukkan dengan mengarahkan tamu untuk keluar.
1 jam kemudian, ballroom yang tadinya megah kini kosong, kecuali puing-puing hancurnya mimpi dan tumpukan souvenir yang disita sebagai jaminan. Bu Maya dan Risa terduduk di lantai, menangis tanpa suara, dikelilingi oleh petugas keamanan resort mereka sendiri. Keluarga Adiaksa pergi dengan amarah yang memuncak, pernikahan dibatalkan secara sepihak di hadapan ribuan tamu. Di tengah kekacauan itu, Bu Maya akhirnya menyadari. Ia bukan hanya kehilangan pesta. Ia telah menghancurkan satu-satunya pintu gerbang ke dunia sosialita yang ia dambakan, dan yang terpenting, ia telah mengusir satu-satunya sumber kekayaan dan stabilitas keluarganya, Dina. Bu Maya meraih tangan Aldo, air matanya membanjiri wajah keriputnya. Aldo, panggil istrimu. Telepon Dina. Kita harus memohon ampun padanya. Kita harus. Katakan padanya bahwa ibumu sudah menyesal. Ibumu tidak tahu. Kita harus menyelamatkan pernikahanmu. Kita harus menyelamatkan muka kita. Aldo merasakan beban penyesalan yang tak tertahankan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon Dina lagi. Nada deringnya tetap sama, tidak aktif. Aldo menatap ibunya dengan tatapan kosong. Sudah terlambat, Bu, kata Aldo, suaranya nyaris berbisik. Dina sudah pergi. Dan dia benar. Kita yang adalah aibnya. Di tempat lain, di kantor rahasianya, Dina sedang menyaksikan siaran langsung feed berita lokal yang melaporkan tentang kekacauan di The Imperial Vista. Ia menyaksikan kehancuran emosional Bu Maya dan Risa di rekaman video. Mona masuk, memeluknya erat. Semua selesai, Din. Eksekusi sempurna. Mereka hancur lebur, bisik Mona. Dina hanya mengangguk. Kemenangan ini terasa pahit. Ia telah memenangkan peperangan, tetapi ia harus mengorbankan kedamaian hatinya. Sekarang, Mon, saatnya kita fokus ke bab selanjutnya. Gugatan cerai sudah disiapkan oleh Pak Rashid. Aku akan mendapatkan kebebasanku. Dan Aldo, dia harus belajar apa arti konsekuensi dari kelemahannya. Keesokan harinya setelah kekacauan di The Imperial Vista, rumah yang dulunya megah, yang dibeli dan diurus oleh Dina, kini terasa kosong dan dingin. Bu Maya dan Risa bangun dari tidur yang gelisah, dihantui oleh bayangan ribuan pasang mata VIP yang menatap mereka dengan penghinaan. Reputasi yang mereka bangun selama puluhan tahun hancur dalam hitungan jam. Berita tentang pesta pernikahan dibatalkan karena pelanggaran etika pemilik menyebar seperti wabah di media sosial, meskipun nama Dina masih disamarkan. Aldo adalah orang yang paling merasakan hantaman itu. Selain menanggung rasa malu karena kelemahannya, ia juga merasakan dinginnya realitas finansial. Saat ia mencoba menarik uang dari rekening pribadinya untuk membayar tagihan mendesak, ia mendapati rekeningnya telah dibekukan. Panggilan telepon dari bank mengonfirmasi bahwa semua aset, termasuk rekening bersama dan bahkan gaji bulanannya, telah diletakkan di bawah pengawasan ketat atas permintaan kuasa hukum Dina. Aldo, yang selalu nyaman di bawah naungan kekayaan Dina tanpa pernah menyadarinya, kini tiba-tiba menjadi pria yang tidak memiliki apa-apa. Kita harus segera temukan Dina. Aldo, teriak Bu Maya histeris, pagi itu. Kita harus bersujud di kakinya. Katakan padanya bahwa kita akan melakukan apapun. Kita akan berjanji tidak akan menghinanya lagi. Hanya dia yang bisa menghentikan pembekuan ini dan menyelamatkan muka kita dari keluarga Adiaksa. Risa, yang biasanya angkuh, kini hanya bisa mengangguk lemah. Ia menyesali setiap kata, sampah, yang ia lontarkan. Penyesalan mereka bukanlah penyesalan tulus atas perbuatan jahat mereka, melainkan penyesalan atas kerugian finansial dan sosial yang ditimbulkan oleh kemarahan Dina. Mereka mencoba menelepon Dina berulang kali, tetapi ponselnya tetap mati. Mereka mencoba menghubungi Mona, tetapi Mona hanya menjawab singkat bahwa ia tidak tahu keberadaan Dina, dan menyarankan mereka menghubungi Pak Rashid, pengacara Dina. Saat Bu Maya dan Aldo tiba di kantor Pak Rashid, mereka dihadapkan pada kenyataan yang lebih keras. Mereka disambut di ruang tunggu yang formal dan dingin. Pak Rashid muncul, sama sekali tidak menunjukkan rasa simpati. Saya ingin bertemu istri saya, Tuan Rashid. Di mana Dina? Tuntut Aldo, suaranya dipenuhi frustrasi dan sedikit ancaman yang cepat hilang saat ia mengingat posisi mereka. Pak Rashid menyerahkan sebuah map tipis kepada Aldo. Nyonya Dina tidak bersedia menemui Anda, Tuan Aldo. Ia tidak ingin melihat wajah Anda atau keluarga Anda.
Ia meminta saya menyampaikan ini. Aldo membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat surat gugatan cerai, lengkap dengan detail pembagian aset yang sangat merugikan Aldo, karena semua aset besar terbukti dimiliki penuh oleh Dina sebelum pernikahan mereka, atau dibeli menggunakan dana pribadi Dina. Alasan gugatan, KDRT non-fisik berupa pengabaian, penghinaan berkelanjutan, dan diskriminasi di bawah atap rumah tangga. Bu Maya merebut surat itu dan membacanya. Matanya membelalak kaget. Gugatan cerai? Tidak. Ini tidak bisa terjadi. Tuan Rashid, kami mohon. Kami akan minta maaf. Kami akan memohon ampun. Dina tidak bisa melakukan ini. Nyonya Dina sangat bisa, Bu Maya. Dan dia sudah melakukannya, jawab Pak Rashid datar. Keputusan ini sudah bulat. Nyonya Dina sudah terlalu lama menderita di bawah tekanan dan penghinaan Anda. Ia tidak akan menarik gugatan ini. Aldo, yang akhirnya menyadari betapa dalam luka Dina, mencoba memohon secara personal. Pak Rashid, tolong sampaikan padanya, saya tahu saya salah. Saya pengecut. Saya gagal melindunginya. Tapi saya mencintai Dina. Beri saya kesempatan kedua. Saya akan membelanya, saya janji. Cinta yang membiarkan istrinya disebut sampah dan aib. Cinta yang membuat Anda diam 1000 bahasa saat harga dirinya diinjak-injak di rumahnya sendiri. Pak Rashid menyergah balik dengan tajam. Nyonya Dina sudah lelah. Tuan, Anda diberi waktu 5 tahun untuk membuktikan cinta itu, dan Anda gagal. Permintaan maaf Anda datang terlambat. Setelah ia kehilangan semua harga dirinya dan Anda kehilangan semua uang Anda. Bu Maya, melihat cara formal tidak mempan, mencoba taktik emosional. Ia tiba-tiba menjatuhkan dirinya di lantai marmer, menangis sesenggukan. Tuan Rashid, saya mohon, kasihanilah saya sudah tua, kami tidak punya apa-apa lagi. Pernikahan Risa hancur, reputasi kami hancur. Dina bisa mendapatkan kembali semuanya dengan mencabut gugatan ini. Kami akan mencintainya, kami akan memujanya. Penyesalan yang didorong oleh kerugian finansial bukanlah penyesalan tulus. Bu Maya, balas Pak Rashid. Ia memanggil salah satu stafnya. Saya mengerti penderitaan Anda. Tetapi penderitaan Nyonya Dina jauh lebih dalam. Ia tidak ingin lagi ada di dekat Anda. Bu Maya dan Aldo diantar keluar dari kantor Pak Rashid dengan tangan hampa. Mereka putus asa, menyadari bahwa senjata terkuat mereka, penghinaan dan keangkuhan, telah menjadi bumerang paling mematikan. Pertemuan rahasia Dina dan Mona. Malam harinya, Dina menemui Mona di sebuah apartemen mewah yang ia miliki dan sengaja ia jadikan tempat persembunyiannya. Dina tampak lelah, tetapi matanya bersinar dengan resolusi yang teguh. Mereka sudah datang ke Pak Rashid, lapor Mona. Bu Maya menangis histeris di lantai, Aldo memohon ampun dan bersumpah akan berubah. Ekspresi mereka benar-benar hancur. Dina menyesap tehnya perlahan. Aku tahu, Mon. Pak Rashid sudah melaporkan. Tapi, apakah kamu melihat ketulusan di mata mereka? Atau hanya ketakutan kehilangan kekayaan dan status? Lebih banyak ketakutan, Din. Aku Mona jujur. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka menghinamu. Mereka menyesali konsekuensi bahwa aib yang mereka usir ternyata adalah sumber uang mereka. Mereka hanya ingin aset mereka kembali, bukan istri yang mereka sayangi. Tepat, kata Dina, wajahnya tegas. Jika aku memaafkan mereka sekarang, mereka hanya akan belajar satu hal, bahwa mereka bisa menghinaku selama aku mengembalikan uang mereka. Siklus itu harus diputus. Mona melihat kelelahan di mata Dina. Lalu, bagaimana dengan Aldo? Apa yang akan kamu lakukan padanya? Dia memang pengecut, tapi dia suamimu. Dina menghela napas panjang. Aku mencintai Aldo, Mon. Itu yang membuat semua ini sulit. Tapi cinta tidak bisa bertahan di tengah pengkhianatan dan pengabaian yang terus-menerus. Pembekuan asetnya itu bukan hukuman. Itu adalah terapi kejut. Aku ingin dia merasakan apa artinya menjadi tak punya apa-apa, seperti yang mereka tuduhkan padaku. Aku ingin dia belajar bagaimana rasanya berjuang tanpa perlindungan ibunya dan uangku. Dan dia harus menghadapi gugatan cerai itu sebagai konsekuensi dari kegagalannya menjadi seorang suami.
Dina mengeluarkan sebuah dokumen tebal dari tasnya. Itu adalah laporan keuangan The Imperial Vista dan transfer dana besar ke rekening Yayasan Amal yang ia dirikan. Aku akan menceraikan Aldo, tetapi aku akan memberinya pelajaran. Aku akan memberikan seluruh keuntungan The Imperial Vista yang aku dapatkan dari pernikahan Risa ini ke Yayasan Amal untuk korban KDRT non-fisik. Uang yang mereka peroleh dari menghinaku tidak akan pernah kusentuh. Itu akan menjadi karma mereka, ucap Dina, menunjukkan betapa bersih hati nuraninya meskipun ia sedang membalas dendam. Sementara itu, Risa mencoba menghubungi calon suaminya, menjelaskan bahwa insiden resort itu hanyalah kesalahpahaman. Namun, keluarga Adiaksa sangat terhina dengan insiden publik tersebut, ditambah lagi dengan kabar burung yang beredar bahwa pernikahan itu dibatalkan karena perilaku diskriminatif keluarga pengantin wanita. Calon suami Risa mengirimkan pesan singkat, pernikahan dibatalkan. Orang tuaku tidak mau ada urusan dengan keluarga yang bermasalah secara etika dan moral. Jauhkan dirimu dari kami. Risa menangis sejadi-jadinya. Impiannya akan kehidupan mewah, status, dan pernikahan glamor hancur di depan mata. Ia menyalahkan Dina, tetapi ia juga mulai menyalahkan ibunya, Bu Maya, atas keangkuhan yang berlebihan. 2 hari kemudian, Bu Maya dan Aldo menerima panggilan resmi dari pengadilan. Gugatan cerai Dina sudah didaftarkan, dan sidang pertama akan segera dimulai. Bersamaan dengan itu, mereka menerima surat resmi dari The Imperial Vista yang meminta ganti rugi atas kerusakan reputasi resort yang disebabkan oleh keributan publik mereka. Keluarga itu benar-benar terjepit, tanpa uang, tanpa sekutu, dan diambang kehancuran. Mereka telah mencapai titik terendah mereka, sebuah konsekuensi langsung karena mereka menyebut mahkota sebagai sampah. Mereka hanya bisa menunggu, berharap Dina mau berbelas kasihan di pengadilan. Ruang sidang pengadilan agama dipenuhi oleh ketegangan yang pekat, jauh berbeda dari kemegahan palsu di The Imperial Vista. Ini adalah arena di mana kebenaran, seberapapun pahitnya, harus diungkap. Sidang pertama gugatan cerai yang diajukan oleh Dina menarik perhatian media, meskipun nama Dina sebagai pemilik resort masih dirahasiakan oleh media arus utama atas permintaan Pak Rashid, hanya spekulasi tentang wanita kaya raya yang dihina keluarga suami yang beredar. Dina tiba di pengadilan didampingi oleh Pak Rashid dan Mona. Ia mengenakan setelan bisnis yang sederhana namun mahal, memancarkan aura profesionalisme dan ketenangan yang mengancam. Dina tidak lagi terlihat seperti istri yang tertekan. Ia adalah seorang pebisnis yang datang untuk menutup transaksi yang merugikan. Di sisi lain, Aldo dan Bu Maya duduk di kursi termasalah. Bu Maya, yang biasanya tampil mencolok, kini hanya mengenakan pakaian yang lusuh dan murah. Kehilangan akses ke uang tunai dan tekanan publik telah menghancurkan semangatnya. Ia terus menggenggam tangan Aldo dengan erat, memberikan tatapan memohon untuk berjuang demi uang mereka. Aldo, sebaliknya, tampak kurus dan lelah, tetapi ada kemarahan yang tenang di matanya, kemarahan pada dirinya sendiri. Saat Dina masuk, tatapan Bu Maya langsung berubah dari putus asa menjadi sinis. Ia mengharapkan Dina terlihat rapuh, tetapi ia justru melihat seorang wanita yang kuat, anggun, dan tak tersentuh. Dasar perempuan ular. Dia datang untuk menghancurkan kita, bisik Bu Maya tajam ke telinga Aldo. Namun, fokus Aldo tertuju pada Dina. Ini adalah pertemuan tatap muka pertama mereka sejak Dina pergi setelah penghinaan Risa. Aldo melihat keindahan Dina, bukan dari perhiasan atau gaun, tetapi dari ketenangan dan harga diri yang memancar dari dalam. Ia merasakan penyesalan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan uang. Sidang dimulai. Setelah prosedur formal, hakim meminta kuasa hukum Dina untuk membacakan ringkasan gugatan. Pak Rashid menjelaskan secara rinci, penghinaan verbal yang berkelanjutan, diskriminasi sosial, pengabaian, dan kegagalan Aldo sebagai suami untuk membela istri dari kekerasan non-fisik yang dilakukan oleh ibu dan adik kandungnya. Pak Rashid menyajikan bukti-bukti berupa rekaman percakapan dan kesaksian dari Mona, yang menguatkan klaim Dina. Ketika giliran Aldo dan kuasa hukumnya, suasana menjadi tegang. Kuasa hukum Aldo mencoba menyangkal, beralasan bahwa perselisihan rumah tangga adalah hal yang wajar, dan Nyonya Dina adalah wanita yang sangat sensitif. Namun, di tengah pembelaan kuasa hukumnya, Aldo tiba-tiba mengangkat tangannya,
meminta izin kepada hakim untuk berbicara secara langsung. Kuasa hukumnya terkejut, begitu juga Bu Maya. "Aldo, jangan bodoh. Mereka hanya ingin menghabisimu," bisik Bu Maya, menarik lengan Aldo. Aldo menepis tangan ibunya dengan lembut namun tegas. Ia berdiri, menghadap ke arah hakim, tetapi matanya terpaku pada Dina. Dina balas menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh pertanyaan. "Yang mulia hakim," kata Aldo, suaranya parau, tetapi penuh kejujuran. Saya memohon maaf, tetapi saya harus berbicara dari hati saya. Saya tidak ingin kuasa hukum saya menutupi kebenaran lagi." Ruangan menjadi sunyi. Bahkan Pak Rashid terlihat terkejut dengan inisiatif Aldo ini. "Saya mengakui semua yang dikatakan Nyonya Dina dan kuasa hukumnya. Saya mengakui bahwa istri saya, Dina, telah mengalami perlakuan yang sangat tidak adil dan menyakitkan di bawah atap rumah tangga kami sendiri. Saya mengakui bahwa ibu dan adik saya telah memanggilnya aib, tak berguna, dan sampah," kata Aldo. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti pengakuan dosa yang jujur. Dina memejamkan mata sesaat. Pengakuan itu, yang ia tunggu selama bertahun-tahun, kini datang, tetapi di saat hati mereka telah retak. Aldo melanjutkan, suaranya bergetar karena emosi. "Kesalahan terbesar saya, Yang Mulia, adalah kelemahan saya. Saya bukan pria jahat, tetapi saya adalah suami yang pengecut. Saya tahu itu salah. Saya tahu itu menyakitkan Dina, tetapi setiap kali ibu dan adik saya menghinanya, saya memilih diam. Saya takut pada ibu saya. Saya takut pada konflik. Saya memprioritaskan kedamaian palsu di atas kebahagiaan dan harga diri istri saya. Saya mengabaikannya, saya membiarkan dia menanggung semua beban penghinaan itu sendirian." Bu Maya berdiri, wajahnya merah padam karena amarah dan malu. "Aldo, apa yang kamu lakukan? Duduk. Jangan bicara omong kosong." Hakim mengetuk palu. "Nyonya Bu Maya, harap tenang. Tuan Aldo, silakan lanjutkan." Aldo menatap ibunya dengan tatapan penuh keputusasaan. "Saya harus melakukan ini, Bu. Ini adalah satu-satunya cara saya menghargai Dina. Saya harus mengakui kebenaran." Aldo kembali menatap Dina. Air matanya menetes. "Dina, kamu adalah wanita yang kuat, pintar, dan berharga. Saya yang bodoh karena tidak menyadari seberapa besar nilai dirimu. Saya membiarkan mereka menghina pemilik resort tempat kami berpesta, dan saya diam saja. Saya membiarkan mereka mengusir ratu sejati dari mahkotanya," katanya, suaranya lirih. "Saya pantas kehilangan kamu. Saya pantas kehilangan semua yang saya miliki. Saya telah gagal sebagai suami, dan saya tidak pantas mendapatkan belas kasihanmu." Pengakuan terbuka Aldo, yang diwarnai oleh rasa bersalah yang tulus dan penyesalan yang mendalam, berhasil menyentuh hati semua orang di ruang sidang. Ini bukan lagi tentang uang, ini adalah tentang kegagalan moral seorang pria. Dina mendengarkan setiap kata itu, hatinya campur aduk. Sebagian dari dirinya merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap, tetapi sebagian lagi merasa sedih, karena ia harus kehilangan pria yang ia cintai hanya karena pria itu terlalu lama menjadi pengecut. Pak Rashid kemudian mengajukan tuntutan. Mengingat pengakuan Tuan Aldo yang jujur, Nyonya Dina tidak menuntut harta Gonogini. Nyonya Dina hanya menuntut status cerai dan pengembalian semua aset yang berada di bawah nama Nyonya Dina yang sempat digunakan oleh Tuan Aldo, yang dibeli dengan dana Nyonya Dina sebelum pernikahan, serta membebaskan Nyonya Dina dari segala utang yang mungkin ditimbulkan oleh pihak suami atau keluarganya. Permintaan ini adalah bukti bahwa ini bukan tentang uang, tetapi tentang harga diri. Hakim menunda sidang untuk musyawarah. Bu Maya, yang kini benar-benar terdiam, menatap Aldo dengan tatapan penuh penghakiman. Baginya, kejujuran Aldo di depan umum adalah aib yang jauh lebih besar daripada pembatalan pernikahan Risa. Di luar ruang sidang, Mona mendekati Dina. Pengakuannya tadi sangat kuat. "Din, aku yakin hakim akan segera memutuskan." Dina hanya menghela napas. "Ya, Mon. Aku tahu. Tapi itu tidak membuat perpisahan ini lebih mudah. Aku mencintai versi diriku yang ia akui barusan, tapi aku tidak bisa lagi hidup dengan versi dirinya yang ia tunjukkan selama ini." Aldo berjalan mendekat ke arah Dina, dibimbing oleh nalurinya,
meskipun Pak Rashid berusaha menghalanginya. "Dina, kumohon, satu kata saja," pinta Aldo, matanya memerah. Dina menoleh, menatap suaminya untuk terakhir kalinya. "Pengakuanmu itu tulus, Aldo. Aku hargai kejujuranmu. Aku harap kamu bisa menjadi pria yang berani itu, bukan hanya di pengadilan. Tapi kamu terlambat. Aku sudah mengambil kembali mahkotaku. Sekarang, saatnya aku mengambil kembali hidupku. Aku hanya berharap, dari kehilangan ini, kamu bisa belajar apa arti keberanian dan pembelaan." Dina berbalik, meninggalkan Aldo yang berdiri mematung di lorong pengadilan, sendirian, tanpa perlindungan ibunya, tanpa kekayaan istrinya, hanya dengan penyesalan yang berat dan pengakuan jujur di depan publik. Keputusan Dina sudah bulat. Ia tidak akan kembali. Pasca sidang pertama dan pengakuan jujur Aldo, keruntuhan keluarga Bumaya terjadi dengan cepat dan menyakitkan. Tanpa akses ke rekening bank yang dibekukan dan tanpa perlindungan dari koneksi Dina yang selama ini mereka anggap remeh, mereka mendapati diri mereka terjerat dalam jurang finansial yang mengerikan. Fakta bahwa Bumaya dan Risa harus menghadapi kenyataan hidup tanpa uang, setelah bertahun-tahun hidup dalam kemewahan palsu yang ditopang oleh keringat Dina, terasa seperti siksaan. Rumah mewah yang mereka tinggali, yang sebetulnya merupakan aset pribadi Dina, kini sedang dalam proses sengketa hukum dan mereka dilarang menjual atau mengagunkan aset apapun. Risa, sang mantan calon pengantin glamor, kini harus menerima kenyataan bahwa pernikahannya dengan keluarga Adiaksa benar-benar batal. Ia menjadi bahan tertawaan di kalangan sosialite karena insiden di The Imperial Vista. Ia mencoba mencari pekerjaan dengan mengandalkan gelar sarjana yang dimilikinya, tetapi reputasinya telah mendahuluinya. Setiap wawancara selalu berakhir dengan pertanyaan tentang insiden di resort mewah itu dan tuduhan diskriminasi. Tidak ada perusahaan besar yang mau mengambil risiko mempekerjakan seseorang yang dikenal memiliki masalah etika publik. Di sisi lain, Bumaya harus menghadapi kenyataan yang lebih brutal. Utang-utang lama keluarga yang selama ini ditutupi oleh Aldo menggunakan uang Dina, kini mulai menagih. Bumaya harus menjual perhiasan imitasi dan tas-tas mewahnya untuk sekadar membeli kebutuhan sehari-hari. Ia yang tadinya terbiasa dilayani, kini harus mengurus rumah yang kotor sendiri, melakukan pekerjaan rumah tangga yang selama ini ia anggap di bawah martabatnya. Puncaknya terjadi ketika Bumaya menerima surat tagihan terakhir dari vendor pernikahan Risa yang marah. Meskipun pesta dibatalkan, vendor menuntut pembayaran penuh atas kerusakan reputasi mereka. Jumlah tagihan itu mencapai ratusan juta rupiah. Bumaya, yang tidak memiliki uang sepeser pun, hanya bisa menangis histeris. Ia akhirnya harus merendahkan diri, memohon bantuan kepada kerabat jauh yang selama ini ia hindari karena mereka dianggap tidak berkelas. Kerabat-kerabat itu, tentu saja, menolak membantunya, mengingat semua penghinaan yang pernah Bumaya lontarkan di masa lalu. Aldo adalah satu-satunya yang masih berusaha tegar. Ia pindah dari rumah Dina dan kini tinggal di apartemen kecil sewaan. Berbeda dengan Bumaya dan Risa, Aldo menggunakan kesulitan ini sebagai kesempatan untuk introspeksi diri. Ia menyadari betapa pengecutnya ia selama bertahun-tahun. Ia mencari pekerjaan, apapun itu, untuk bertahan hidup. Meskipun ia hanya mendapatkan pekerjaan bergaji kecil, ia mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, berusaha membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berdiri tanpa bayangan kekayaan Dina. Suatu malam, Aldo mendapati Bumaya sedang duduk di lantai dapur, menangis sambil memeluk lututnya, dikelilingi oleh tumpukan surat tagihan. "Mama, kenapa?" tanya Aldo, hatinya ikut sakit melihat ibunya yang dulu sombong kini tak berdaya. "Kita hancur, Aldo, kita hancur. Risa dipecat lagi hari ini. Dan utang-utang ini. Kita harus kehilangan rumah. Kita akan jadi gelandangan. Semua karena si wanita itu. Semua karena Dina," teriak Bumaya dengan kebencian yang masih tersisa, meskipun ia juga putus asa. Aldo menggelengkan kepala. "Jangan salahkan Dina, Ma. Kita yang menghancurkan diri kita sendiri. Dina tidak pernah meminta kita untuk menghinanya. Dina tidak pernah meminta kita untuk menjadi sombong. Dia hanya meminta kita untuk menghargai dia. Kita menyebutnya sampah, padahal dia adalah permata yang menopang seluruh hidup kita." Kata-kata Aldo yang tegas menyentak Bumaya. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya berbicara dengan suara yang penuh pendirian,
tanpa rasa takut padanya. Sementara itu, Risa bertemu dengan Mona di sebuah kafe sederhana. Risa mencari Mona bukan untuk meminta uang, tetapi untuk mencari jawaban. Ia ingin tahu, bagaimana Dina bisa memiliki The Imperial Vista tanpa sepengetahuan siapapun. Mona, katakan padaku, bagaimana Dina bisa menjadi sekaya itu? Dia selalu terlihat sederhana. Dia bilang dia hanya punya proyek properti kecil. Bagaimana mungkin? Tanya Risa, nadanya kini dipenuhi kekaguman yang bercampur penyesalan. Mona tersenyum penuh arti. Dina adalah wanita yang cerdas, Risa. Proyek kecil, itu adalah kamuflase yang ia ciptakan agar tidak menarik perhatian predator seperti kalian. Dia tidak pernah pamer karena dia tidak butuh validasi. Kekayaannya dibangun dari keheningan, ketekunan, dan kerja keras. Sementara kamu dan ibumu sibuk mencari status di pesta sosialite, Dina sibuk membeli resort di balik layar. Risa terdiam. Kami menyebutnya aib. Kami mengusirnya dari venue yang dia miliki. Betapa bodohnya kami, bisik Risa, meneteskan air mata penyesalan yang kali ini terasa lebih tulus. Aku kehilangan suami, aku kehilangan venue impianku, aku kehilangan kehormatanku. Dan itu semua karena aku tidak bisa menghargai dia. Mona menatap Risa dengan simpati. Semua orang membuat kesalahan, Risa. Tapi kesalahanmu dan ibumu adalah kesalahan yang disengaja. Dina hanya ingin dihargai sebagai manusia. Sekarang, kamu sudah mendapatkan konsekuensinya. Gunakan ini untuk membangun kembali dirimu, bukan dengan status, tapi dengan harga diri sejati. Risa akhirnya mengangguk. Ia tidak meminta bantuan Dina, ia hanya meminta Mona menyampaikan penyesalannya. Tolong sampaikan pada Dina. Aku tahu kata-kata tidak akan mengubah apa-apa. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf karena telah meremehkan dan menyakitinya. Beberapa hari sebelum sidang putusan cerai, Bu Maya melakukan hal yang paling tidak terduga. Ia datang ke kantor Dharma Group tanpa janji temu, dan ia berhasil menyelinap masuk hingga ke lobi. Ia tidak meminta uang atau pengampunan, ia hanya ingin bertemu Dina untuk terakhir kalinya. Dina setuju untuk menemuinya di ruang rapat yang tenang. Bu Maya yang duduk di hadapan Dina kini terlihat tua dan rapuh. Matanya sembab, tangannya kasar karena pekerjaan. Dina, panggil Bu Maya dengan suara parau. Ia tidak lagi menggunakan nada otoritas, melainkan nada memohon. Aku tidak datang untuk memintamu menarik gugatan. Aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya ingin meminta maaf. Dina menatap mertuanya tanpa ekspresi. Penyesalanmu datang dari mana, Bu? Dari kehilangan uang, atau dari hati? Bu Maya menangis. Awalnya dari uang, Dina. Awalnya aku membencimu karena kamu mengambil semua yang kami punya. Tapi sekarang, aku sadar. Kamu memberiku segalanya, dan aku membalasnya dengan racun. Aku menghina kamu di rumahmu sendiri. Aku menyebutmu, sampah, di hadapan putraku. Aku yang adalah sampah yang sebenarnya, Dina. Karena aku menghargai status sosial lebih dari martabat manusia. Aku minta maaf, Dina. Aku hancur. Aku benar-benar menyesal. Aku hanya berharap, kamu bisa mendapatkan semua kebahagiaan yang kamu pantas dapatkan, kata Bu Maya, air matanya membasahi pipinya. Dina terdiam lama, memproses ketulusan yang akhirnya ia dengar. Meskipun terlambat, pengakuan itu penting. Aku memaafkanmu, Bu Maya, ujar Dina, nadanya lembut tetapi dingin. Aku memaafkanmu, demi kedamaian hatiku. Tapi memaafkan tidak berarti kembali. Aku tidak akan kembali padamu, dan aku tidak akan kembali pada Aldo. Aku sudah menemukan mahkotaku sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan status palsu atau rumah tangga yang penuh penghinaan. Bu Maya mengangguk, menerima takdirnya. Ia bangkit, membungkuk dalam-dalam, dan meninggalkan ruangan itu dengan hati yang berat. Ia hancur, tetapi kini ia membawa beban penyesalan sejati. Ia tahu, kehilangan Dina adalah kerugian terbesar yang pernah ia alami dalam hidupnya. 2 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Dina dengan Bu Maya. Hidup berjalan maju, dan bagi Dina, itu adalah perjalanan menuju kebebasan sejati. Sidang putusan cerai telah diketuk palu.
Dina resmi bercerai dari Aldo dengan hasil yang memuaskan. Semua aset yang diperoleh dari kekayaan pribadinya kembali ke tangannya sepenuhnya. Ia terbebas dari ikatan emosional dan jeratan hukum yang diciptakan oleh keluarga suaminya. Dina tidak menyia-nyiakan waktu. Ia mengalihkan seluruh fokusnya ke Dharma Property Resort Group. Di mata dunia bisnis, ia kini bukan lagi istri dari Aldo yang biasa saja, melainkan sosok Nyonya Dina yang disegani, seorang konglomerat properti yang mampu mengendalikan pasar dengan strategi yang cerdas dan eksekusi yang dingin. Kisah insiden The Imperial Vista menjadi legenda di kalangan sosialite, sebuah peringatan bahwa menghina Dina sama dengan menghancurkan diri sendiri. Dina mewujudkan janjinya. Seluruh keuntungan yang didapat dari pembatalan venue pernikahan Risa, yang jumlahnya fantastis, ia donasikan sepenuhnya kepada yayasan amal yang ia dirikan untuk membantu korban KDRT non-fisik dan pengabaian dalam rumah tangga. Ia tidak mau 1 rupiah pun dari uang itu mengotori tangannya, menjadikan uang itu sebagai karma yang membersihkan dirinya sendiri. Di sisi lain, kehidupan keluarga mantan suaminya telah berubah drastis. Risa akhirnya pindah dari rumah mewah itu, yang kini dikosongkan dan dijual oleh Dina. Risa memilih untuk menempuh jalan yang lebih mandiri, pindah ke kota kecil, dan bekerja sebagai asisten di kantor pengacara kecil, jauh dari sorotan sosialita. Keterpurukan itu mengajarkannya nilai kerendahan hati dan kerja keras, sebuah pelajaran yang tidak pernah bisa diberikan oleh kemewahan palsu. Ia menerima nasibnya dan berusaha memperbaiki diri. Bu Maya menghadapi takdir yang paling menyedihkan. Tanpa dukungan finansial, tanpa status sosial, dan tanpa rumah, ia terpaksa tinggal di rumah kontrakan kecil. Sifat sombongnya yang dulu membara kini padam, digantikan oleh kerentaan dan kesepian. Ia merindukan Aldo, tetapi ia juga merindukan sosok Dina yang dulu ia anggap sampah, yang selalu memastikan dapurnya penuh dan rumahnya bersih. Ia akhirnya menjalani hidup sederhana, sebuah kontras pahit dari obsesi kemewahan yang ia pegang teguh selama ini. Sementara itu, Aldo terus berjuang. Ia telah berhasil mendapatkan pekerjaan yang stabil, meskipun gajinya jauh dari apa yang ia nikmati dulu. Kehilangan Dina dan kekayaan membuatnya tumbuh. Ia menjadi pria yang lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan yang paling penting, lebih berani. Ia tidak lagi takut pada ibunya. Ia mengunjungi Bu Maya dan Risa, tetapi ia tidak pernah memberikan uang kepada mereka. Ia hanya memberikan dukungan moral, memaksa mereka untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri. Suatu sore, Aldo memberanikan diri menemui Dina di kantornya. Ia datang tidak untuk memohon rekonsiliasi, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Dina, panggil Aldo, suaranya kini penuh hormat. Selamat atas keberhasilanmu. Aku senang melihatmu bahagia dan kuat. Dina tersenyum tulus. Terima kasih, Aldo. Aku datang bukan untuk meminta kamu kembali. Aku datang untuk berterima kasih, kata Aldo. Kamu benar, Din. Kepergianmu, kehancuran itu adalah terapi kejut yang aku butuhkan. Aku belajar betapa pengecutnya aku, betapa aku membiarkan ibuku mendikte hidupku. Sekarang, aku bekerja keras, aku berani bicara, dan aku hidup dengan martabatku sendiri. Kamu memberiku kebebasan, dengan cara yang paling menyakitkan, dan aku akan selalu menghargainya. Dina merasa lega. Ia melihat kejujuran di mata Aldo. Ia melihat pria yang ia cintai dulu, yang kini akhirnya muncul setelah dibersihkan oleh penderitaan. Aku memaafkanmu, Aldo, dan aku senang melihat kamu menemukan keberanianmu. Aku harap kamu akan bahagia. Mereka berpisah, bukan sebagai suami istri yang penuh penyesalan, melainkan sebagai dua orang dewasa yang saling menghargai dan telah belajar dari kesalahan yang mahal. Babak akhir dari kisah Dina terjadi beberapa bulan kemudian. Dharma Group meluncurkan sebuah resort baru, yang dirancang khusus untuk menjadi istana pribadinya. Sebuah tempat di mana ia bisa bekerja dan beristirahat dalam kedamaian. Dina, bersama Mona dan Pak Rashid, mengadakan acara kecil untuk merayakan kebebasan dan keberhasilannya. Saat berdiri di teras resort barunya, Dina memandang jauh ke cakrawala. Ia teringat kata-kata Risa dan Bu Maya yang menyebutnya, sampah, dan aib. Mereka mengira kemewahan datang dari status yang dipamerkan, dari pesta, dari koneksi. Mereka salah. Kemewahan sejati yang ia miliki bukanlah The Imperial Vista,
tetapi kebebasan untuk memilih siapa yang ia izinkan masuk ke dalam hidupnya, kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri, dan kedamaian yang datang dari mengetahui nilai dirinya yang sebenarnya. Dina menyentuh kalung berlian kecil yang ia kenakan. Itu bukan berlian terbesar yang ia miliki, tetapi itu adalah mahkota pengusaha sejati miliknya. Mahkota yang ia beli dengan kerja keras, air mata, dan harga diri. Mahkota itu membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan suami, mertua, atau pesta mewah untuk diakui. Ia sudah utuh dan berharga sejak awal. Ia mengakhiri kisahnya dengan senyum yang penuh kemenangan. Ia telah kehilangan pernikahan, tetapi ia telah mendapatkan kembali dirinya, kekuatannya, dan hidupnya yang jauh lebih berharga. Pesan moral. Harga dirimu jauh lebih mahal daripada status sosial dan kekayaan palsu. Jangan pernah biarkan siapapun menyebutmu aib atau sampah, karena kamu adalah mahkota sejati yang bernilai tak terhingga.